Oke. Versi Islam dari versi ilah dari versinya Edis. Nanti saya dari versi agama saya, selanjutnya dari versi agamamu. Versi ilah itu dari agamamu apa? Pengetahuanmu. Silakan. Kan masih waktumu. Kan masih waktumu. Enggak, waktu ini buat kamu menjawab, saya cuma menanyakan. Karena gue bangun, gue langsung lihat live lu bahas tentang ilahmu itu Muhammad. Nah gue, kok ilah Muhammad kok ilah? Gitu kan, kok Nabi Muhammad ilah? Itu ada yang mengakui bro. Namanya Ustadz Asmadi Bunte. Saya tidak mempedulikan siapa yang mengakui. Cuman di sini, mari kita diskusi. Saya mau tahu versi dari dirimu. Baik. Ilah itu dari dirimu. 4 menit dimulai dari sekarang. Saya bukakan ya. Misalnya apa yang tertulis di dalam Filipi 3 ayat yang ke-9. Nah, lu kemana nih? Jangan ngilang bro. Lagi jelasin jangan ngilang. Lagi ngudut. Yalah, gue baru bangun ini. Sarapan gue kopi. Oke. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Jadi di dalam Filipi 3 ayat 19, kata Tuhan di sini dihubungkan dengan perut. Nah, kalau kita cek bahasa aslinya, bahasa Yunaninya, kata Tuhan di situ, bahasa Ibraninya adalah theos, ya. Theos. Kata theos atau Tuhan atau ilah itu dihubungkan dengan perut. Ya. Jadi, kenapa di sini dikatakan bahwa kesudahan mereka ialah kebinasaan dan Tuhan mereka ialah perut mereka? Maksudnya begini. Ilah, theos, atau dalam bahasa Indonesianya sering diterjemahkan menjadi Tuhan, adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengabdi dan mengabdikan dirimu dan menaklukkan dirimu. Jadi banyak orang-orang yang hidupnya itu untuk perut. Demi perut dia rela berbuat apa saja. Makanya dia turuti keinginan perutnya itu. Nah, untuk berbicara dalam skala yang besar, sebenarnya apapun bisa menjadi ilah, bisa menjadi theos, bisa menjadi Tuhan bagi seseorang. Jika dia hidup dalam satu keadaan dikendalikan oleh sesuatu tersebut. Misalnya, orang yang dia misalnya korupsi, ya, kemudian apalagi menipu, ya, apalagi mencuri, ya kan, mengambil hak orang lain, merampas orang lain, memeras dan lain sebagainya. Orang tersebut di dalam kacamata Bible sesungguhnya adalah orang yang telah menaklukkan diri kepada kehendak-kehendak iblis. Makanya secara tidak sadar orang tersebut sebenarnya telah menjadikan iblis itu sebagai Tuhannya. Nah, ketika ada orang mencoba melempari Yesus dengan batu, ketika Yesus mengatakan sesuatu, Yesus berkata kepada mereka begini, "Tuh kesalahan apa yang telah kuperbuat sehingga engkau hendak melempari aku dengan batu?" Ya kan? Nah, lalu apa kata Yesus? "Kamu ingin membinasakan aku karena apa? Karena kamu menuruti kehendak-kehendak Bapamu." Karena iblis itu ya pada dasarnya adalah sang pembinasa. Nah makanya teman-teman, ketika kamu melakukan keinginan-keinginan iblis, ketika kamu takluk kepada keinginan-keinginan iblis itu, sesungguhnya yang menjadi Tuhanmu itu adalah iblis itu. Yang menjadi ilahmu, yang menjadi sesuatu otoritas yang mengendalikan kamu. Nah itu penjelasan saya tentang kata ilah. Silakan. Mantap, gitu dong. Kan enak diskusi. Walaupun gimana diskusinya minimal lu bisa memperjelaskan sesuatu di dalam agamamu dari versimu. Masalah itu masuk akal atau tidak kan biarkan audiens yang membaca, audiens yang melihat. Itu baru diskusi. Gitu, lama-lama udah mulai pinter lu saya ajarin. Bagus kayak gitu. Lu suruh menjelaskan ilah versimu ini lari kemana-mana. Ya enggak, aku akan pinta. Nanti kan habisin dulu waktunya 31 detik. Kan gitu. Oke baik, berarti nanti gantian saya bertanya. Kamu 5 menit menjelaskan ya. Gantian kan? Betul. Oh iya, gitu. sekarang tektok aja. Enak nggak? Tapi enak nggak lu rasakan? Selama ganti-gantian nggak apa-apa. Soalnya mic saya begini. Iya, tahu gua. Makanya lu berhenti main slot. Itu saran gua. Gak ada gitu main slot. Lu gak bakalan bisa, Edis.
Gak bakalan lu bisa menang. Jangan ngarep bisa kaya karena slot, jangan. Saya heran sama kalian ini ya. Saya heran sama Kenapa kalian sih? ini. Oke, Kerjanya gua nanya, fitnah, dengki, iri, benci. Nanya. Oke, baik. Kasih waktu lagi. Kasih waktu lagi ya. Ya. Baik. Hilang. Oke. Ya, teman-teman sekalian ya. Saya tadi sudah menjelaskan definisi ilah. Oke. Definisi Seorang ustadz namanya Asmadi Munte. Ustadz dari Sumatera Utara mengakui bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah ilahnya orang Islam. Sekarang pertanyaan saya kepada kamu, tolong jelaskan definisi ilah menurut surat Al-Jatsiyah nomor yang ke-23 yang berbunyi, mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di sini bahasa Arabnya adalah ilah. Mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah. Menurut ayat ini, tolong jelaskan kepada saya apa pengertian ilah atau di dalam terjemahannya Tuhan. Silakan. Oke, terima kasih. Kita sudah tahu sama-sama bahwasanya sudah sering ditanyakan oleh Edis tentang versi ilah di dalam surat Al-Jatsiyah. Saya jelaskan kepada kamu ya Edis ya, pemahaman tentang di situ adalah di mana orang yang tidak mempedulikan akal yang namanya Tuhan itu seperti apa esensinya. Sama seperti dijelaskan bahwasanya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu untuk orang-orang di dalam surah yang kamu sebutkan itu untuk orang-orang yang mentuhankan hawa nafsunya. Mentuhankan hawa nafsunya. Yang ditanya bukan orang-orang, pengertian ilah. Yang ditanya bukan orang-orang. Santai. Silakan. Santai. Nah, orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya adalah orang-orang yang terlalu peduli, yang tidak mempedulikan bagaimana pencipta alam semesta ini sudah memberikan sesuatu di muka bumi ini, tapi dia tidak pernah bersujud, dia tidak pernah melakukan akan hal itu. Lalu apa? Dia hanya menuhankan hawa nafsunya. Ilah di dalam Islam itu adalah Tuhan, sesembahan. Sesembahan itu adalah sesuatu, nih lu santai ya, santai. Tuhan itu adalah sang pencipta alam semesta. Sang pencipta alam semesta. Yang ditanya definisi pengertian ilah. Ini gue baru mau ngomong, santai dong. Gue baru bangun Edis, gue baru bangun, santai. Ya kan? Yang ditanya pengertian ilah, Rasid. Iya, ilah itu bahasa Indonesianya apa Edis? Tuhan. Ya udah, biarkan saya berbicara dan kamu diam. Tuhan di dalam Islam itu memiliki arti, definisi, dan lain-lain. Bisa dipertanggungjawabkan. Contoh, pemahaman Tuhan di dalam Islam adalah sesembahan pencipta alam semesta beserta isinya dan penguasa langit dan bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kami memiliki yang namanya perwakilan di muka bumi ini. Yaitu apa? Rasul. Oke? Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya kami menuhankan Nabi Muhammad, memang secara pemikiran orang-orang Kristen yang menuhankan manusia dan analisis yang dilakukan oleh Edis, ya oke. Ini boleh. Rasid nih lari kemana-mana, yang ditanya pengertian ilah. Iya, lari kemana-mana. Saya nggak pernah ganggu kamu, Edis. Saya nggak pernah ganggu dirimu loh. Bukan masalahnya kamu kagak nyambung. Yang ditanya definisi ilah. Kamu malah bahas ilah-ilah tertentu. Oke, langsung aja definisinya. Oke, ilah adalah pencipta alam semesta, penguasa langit dan bumi. Selesai. Berarti mereka menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, artinya mereka menjadikan hawa nafsu sebagai pencipta langit dan bumi. Itu orang-orang yang tersesat, tidak memahami arti konsep yang namanya ilah. Berarti mereka percaya hawa nafsunya pencipta langit dan bumi. Mereka yang tidak memahami tentang ilah seperti apa. Bukan, apakah mereka percaya hawa nafsunya pencipta langit dan bumi? Mereka itu siapa? Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Siapa contohnya? Nggak ada di situ disebutin contohnya. Oke, berarti orang-orang yang disebut di situ adalah sesuatu yang menuhankan hawa nafsunya. Oke, menuhankan hawa nafsu itu pengertiannya apa? Orang-orang yang menuhankan uang, orang-orang yang percaya dengan hal-hal mistis, orang-orang yang percaya dengan menuhankan uang itu artinya percaya bahwa uang pencipta langit dan bumi. Bukan, menuhankan apa uang. pengertiannya? Dia berpikir bahwasanya segala-galanya bisa diselesaikan dengan uang. Kalau menuhankan hawa nafsu?
Menahankan hawa nafsu. Nafsu itu adalah memiliki uang, itu adalah salah satu nafsu. Berarti kalau menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, artinya mempercayai bahwa hawa nafsu itu pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mendefinisikan tentang Tuhan sehingga dia lupa pencipta langit dan bumi itu adalah pemilik alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang yang tidak paham tentang Tuhan itu seperti apa, ilah itu seperti apa, Makanya dia mereka menuangkan ini hawa nafsu. repot, teman-teman, repot. Tidak ada repot, saya sudah menjelaskan. Nah, silakan. Waktumu sekarang. Saya aja menjawab setiap pertanyaanmu, kamu yang bertanya, kamu yang gitu kan. Oke, tidak apa-apa. Gue lagi bagus nih. Pokoknya gue bilang gue akan kabur kalau lu mulai menyeleneh. Oke? Lu kabur kalau misalnya teringat dengan perkataan Nora. Gue udah tahu apa yang akan membuat Rasid kabur. Mulai. Nah, lanjut. Tapi gue nggak bawa bahas itu. Intinya lu sudah mengakui, sudah menyesal kan? Lu kan udah menyesal. Gentle. Oke, sekarang apa nih? Terima lagi. Oke. Lalu apa? Mau ditanya? Gini Rasid. Kamu setuju nggak kalau orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai ilah, adalah orang yang hidupnya dikendalikan hawa nafsunya? Tergantung. Dia menuhankan yang mana? Dia mengikuti hawa nafsu yang mana? Misalnya begini nih. Orang yang hidupnya itu takluk, patuh, tunduk kepada hawa nafsunya. Hawa nafsu itu merujuk kepada mana hawa nafsunya? Contoh, hawa nafsu saya merujuk kepada uang, hawa nafsu saya merujuk kepada apa namanya tuh, yang boneka-boneka kecil yang rambutnya panjang, kukunya panjang, apa tuh namanya? Ingat nggak? Apa sih namanya? Nyambung Rasid ini memang. Loh, hawa nafsu merujuk kemana? Oke, gini aja Rasid. Kita ke ayat At-Taubah 31 nih. At-Taubah 31. Ya. Mereka menjadikan alim ulamanya dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Betul nggak ayat itu? Ya, itu berarti alim ulama bisa jadi Tuhan nggak di situ? Kalau orang salah kaprah dalam memahami hal itu. Bukan. Mereka menjadikan alim ulama sebagai Tuhan. Ya. Ada nggak ayat begitu dalam Quran? Ada. Berarti ada nggak orang-orang yang menuhankan alim ulama? Saya belum pernah lihat. Bukan kamu belum pernah lihat, ada nggak orang-orang itu? Saya belum pernah lihat. Berarti bohong ayat Quran itu? Yesus itu rabi. Loh, gimana sih ini orang ini? Enggak, saya tanya. Kamu kenal tidak? Kita ini tidak membahas apakah kamu pernah lihat atau enggak. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas ini tentang keberadaan orang-orang yang menuhankan rahib-rahib dan alim ulamanya. Oke. Kamu percaya nggak bahwa itu ada? Siapa yang disebut di situ? Mereka orang-orang Yahudi, penjelasan Islam ya, dalam kurung, karena itu dalam kurung. Dan mereka orang-orang Nasrani menjadikan alim ulama mereka sebagai Tuhan. Berarti ada nggak orang-orang yang menuhankan alim ulamanya? Alim ulamanya belum pernah. Kalau di Islam saya belum pernah menemukan itu. Bukan di Islam. Saya nggak ngomong Islam loh. Aduh. Makanya saya bertanya. Dengarkan pertanyaan saya. Kamu menganggap rabi nggak Yesus? Kamu jangan lari kemana-mana dulu. Kita itu sedang membahas keberadaan. Jawab. Bahaya ini Rasid. Jawab. Rasid. Kamu menganggap sebentar. Kamu menganggap Yesus ini membahas sebentar. Keberadaan. Kamu jangan mengalihkan topik, Rasid. Kamu mau mengalihkan topik. Pertanyaan saya simpel. Ini loh tema kita ini loh, Rasid. Nih loh tema kita ini loh. Muhammad Tuhanku. Muhammad Tuhanmu, Yesus Tuhanku. Gimana? Listen to me. Kamu menganggap Yesus itu sebagai rabi juga enggak? Oh jelas lah. Jelas. Ya kalian lah yang kena. Ya berarti ada nggak orang-orang yang mentuhankan alim ulamanya? Lah itu kamu dan barisan-barisanmu semua ke bawah. Ya ada. Ya itu kamu kalian. Menurut Muhammad karena apa? Bukan menurut Muhammad, karena Allah. Menurut Allah. Itu penjelasan Al-Quran, Muhammad. Kan? Penjelasannya Muhammad.
Bukan penjelasan, bukan penjelasan. Duh, gimana? Kamu aja nggak tahu di situ Muhammad menjelaskan kok. Gimana? Sejak kapan Rasulullah menjelaskan akan hal itu seperti di luar dari Allah Subhanahu wa Baik, taala? gini. Ya. Jadi waktu itu menurut riwayat kitab Ibnu Katsir, Muhammad lagi baca ayat itu. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan. Lalu datang seseorang bernama Adi ibn Hatim. Dia memakai dalam narasi riwayat itu dikatakan dia memakai kalung salib dari perak. Dia bilang begini sama Muhammad, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mentuhankan rahib-rahib kami. Lalu apa kata Muhammad? Tidak. Kamu mentuhankan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati mereka tanpa batas. Sekalipun yang diperintahkan. Dengar dulu. Dengar. Dengan cara bagaimana? Sekalipun yang diperintahkan mereka itu yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kalian turuti. Yang demikian itulah ibadah kalian terhadap rahib-rahib kalian. Kata Muhammad. Sekarang pertanyaan saya sama kamu, itu penjelasan Muhammad itu benar nggak? Benar, benar banget. Nah, sekarang kalau itu dibalikin ke kamu berarti benar, berarti bisa nggak? Oke, sejak kapan umat Islam menaati Nabi Muhammad tanpa batas? Baik, saya buktikan. Saya buktikan. Kasih waktu ya. Siap. Oh, waktu lagi. Siap. Berarti kalau misalnya penjelasan itu kasih kepada waktu dulu Muhammad, baru ngomong. Lu ngomong mulu. Kasih waktu dulu baru ngomong. Nih nanti kalau lu dapat koin yang banyak jangan main udah sih kasih waktu. Biar kontrakan kebayar. Dah, bro. Baik, gini. Pagi-pagi lu gue belum sarapan udah dapetin lu ngomong tiba-tiba ilah Muhammad. Lanjut. Gini. Dengar. Menurut Al-Quran darah tuh haram nggak? Haram. Kalau darahnya Muhammad diminum, berarti dia menuhankan Muhammad nggak? Menurut penjelasannya Muhammad itu? Tidak. Nah ini kamu standar ganda. Oke, boleh saya jelaskan? Silakan. Oke, pada saat itu Rasulullah SAW adalah seorang nabi, seorang rasul. Mereka sahabat-sahabat mendengarkan bahwasanya Rasul ini haram hukumnya, darahnya, dagingnya atau darahnya disentuh oleh api neraka. Nah mereka sahabat-sahabatnya adalah orang cerdas. Orang cerdas ini mereka disuruh buang bekas bekamnya. Nah mereka berpikir, lah iya ini kan, nah ingat pada saat itu belum ada ayat mengharamkan diminumnya darah, memakan darah, belum ada ayat itu turun, belum ada. Ingat, Islam itu turun ketika ada sesuatu kejadian, baru Al-Quran turun menyelesaikan segala solusi yang ada kalau tidak bertentangan atau kalau bertentangan untuk umat manusia. Pada saat itu ayat itu belum turun dan sahabat Rasulullah itu cerdas. Sahabat Rasulullah itu cerdas, dia mengatakan berarti kalau darah Rasulullah mengalir di tubuh saya tidak terkena api neraka dong. Nah, maka mereka minum. Pada saat itu ketika dia membalik, Rasulullah tahu, dia hanya mengetes. Rasulullah hanya tes, begitu penjelasan perawinya. Memang kedengarannya seperti dongeng, tapi begitu pun juga kalian kalau membicarakan tentang Yesus. Sebentar. Dengarkan. Saya untuk edukasi ya. Jadi dengarkan, hargai saya sedikit. Nah, ketika Rasulullah menyuruh itu, Rasulullah udah tahu pasti dia akan meminum. Nah begitu dia meminum lalu dia masuk, dia berdiam diri. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu lakukan dengan darahmu ya Rasul? Ya sahabatku, pokoknya ditanya 3 kali, lalu iya Rasulullah saya meminumnya. Dia mengaku. Karena kenapa kamu meminumnya? Dia jelaskan dengan cara penjelasan saya tadi. Karena kamu adalah seorang rasul, kamu adalah orang yang mulia, orang terpilih, orang terkemuka, dan haram bagimu tersentuh api neraka. Dan aku ingin agar aku juga haram hukumnya tersentuh api neraka karena ada darahmu mengalir di iniku. Rasulullah apa? Rasulullah tersenyum lalu mengatakan, haram hukumnya api neraka menyentuh badanmu. Karena apa? Dia sahabat. Dia sahabat yang taat kepada Rasulullah sesuai anjuran-anjuran, oke? Sesuai aturan-aturan. Tidak berlebihan dengan cara apa? Setiap apa yang sudah diturunkan dari Al-Quran, semua tertahan. Minum darah sudah tidak ada. Terus apalagi? Mempunyai istri banyak, lebih dari 4 sudah tidak ada. Banyak sekali. Bisa saya tanggapi sekarang? Oke, silahkan. Baik. Pertama-tama, kamu telah berbohong mengatakan bahwa diminumnya darah itu terjadi sebelum ayat tentang mengharamkan darah. Ini pertama kamu udah bohong. Makasih Mr. Titi, makasih. Sudah bohong. Dari mana Rasid kamu tahu bahwa pengharaman darah itu terjadi setelah peristiwa itu? Belajar.
Nggak ada. Belajar dari Kenapa mana bisa kamu kamu bilang, ngarang? oke, kenapa kamu bisa saya ngarang? Karena nggak ada di situ tertulis begitu. Tidak, Bu. Cerita Rasulullah, makanya ada yang namanya Sirah Nabawiyah. Di Sirah mana? Di Nabawiyah itu. Sirah Nabawiyah mana? Oke, kamu sudah membaca Sirah Nabawiyah setebal ini? Sudah saya baca. Buku Oke. Sirah Nabawiyah karangan Muhammad Hussein Haikal itu sudah saya baca sampai selesai. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, Sekarang saya gimana? tanya. Nggak ada Oke. di situ, nggak kayak begitu. Gini. Oke, kalau Begini. memang kamu memahami. Enggak, tadi oke, kan kamu kalau- udah gini, menanggapi gini, gini. nih. Gantian saya Gini. dong. Kamu tadi udah Oh, panjang iya. lebar, Rasid. Ya kan? Ya. Gini. Ah, ah. Kamu bilang bahwasanya waktu darah Muhammad itu diminum, belum ada ayat Al-Quran pengharaman darah. Bohong. Nggak ada narasi seperti itu. Nah, kemudian kamu intinya sudah mengakui bahwa darah Muhammad diminum. Sedangkan dalam Al-Quran darah tuh dilarang diminum. Menurut Muhammad, kalau kamu mentaati seseorang tanpa batas, bahkan dia mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, kamu ikuti, kamu tabrak perintah-perintah Allah itu, kamu sudah menuhankan dia. Jadi menurut penjelasan Muhammad sendiri, sebenarnya kena kepada dirinya sendiri. Nah, apa buktinya mereka memberhalakan Muhammad? Sampai darahnya Muhammad diminum karena percaya bahwa darahnya Muhammad itu anti api neraka. Padahal dalam ayat Quran dibilang, katakanlah, Ini direkam, aku kan? tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Muhammad sendiri ngomong, dia nggak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Kok boro-boro dia jamin orang bisa masuk Yang surga? ini direkam kan? Ya? Makanya saya bilang kalian itu memberhalakan Muhammad. Udahan. Udahan. Oke. Udah? Waktu, Udah. mau waktu. Silakan, Waktunya waktu diulang lagi. Oh, Waktu iya, lagi, silakan. Ya pokoknya pesan gue kalau dapat banyak koin jangan main slot, udah biar kebayar itu. Jangan. Saya tiap slot hari aja tuh. nggak tahu apa slot itu. Iya. Loh, saya memang nggak tahu apa slot itu apa. Saya sering dengar-dengar, saya bahkan nggak tahu apa itu slot itu. Diam lu. Ah. Silakan. Sok-sokan muke-muke kayak lu Silakan. nggak tahu slot lu. Ah. Dah. Demi Tuhan, saya nggak tahu apa itu slot. Nggak tahu saya. Ya, syah. Ah. Silakan. Diam. Udah. Nah, ketika kau mengatakan bahwasanya ternyata luar biasanya kamu lebih tahu apa yang saya jelaskan. Hebatlah kau, Edis. Oke? Kamu lebih tahu apa yang saya jelaskan tadi. Saya mengatakan ayat itu belum turun. Rasulullah SAW ketika ayat ada yang turun, lalu sahabat tidak mengetahuinya, sudah pasti Rasulullah akan memberitahukan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan akan hal ini. Itu pasti. Dan Rasulullah adalah orang-orang terpercaya. Ingat, saya sedikit jelaskan. Ini giliran saya, 5 menit saya jelaskan. Rasulullah adalah dijuluki orang Al-Amin. Bahkan kafir Quraisy, nenek moyang kalian, Abu Jahal, dulunya sebelum menjadi nabi, nenek moyang kalian ini sebelum menjadi Rasulullah, sebelum menjadi nabi, mereka itu juga yang menggelari Rasulullah itu Al-Amin. Rasulullah itu Al-Amin, oke? Nah, makanya pada saat itu dia lagi nyari ayatnya. Lu nggak bisa. Lanjut, saya dengar. Oke, pada saat itu Rasulullah setiap apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan pun dari Allah sang pencipta langit dan bumi, dari orang-orang yang memberikan ini aja, yang memberikan apa sih namanya? Yang memberikan amanah kepada Rasulullah, Rasulullah memegang amanah itu. Makanya sebelum Rasulullah menjadi nabi, nenek moyang kalian yang namanya Abu Jahal, nah mereka juga mempercayai bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang yang Al-Amin, seorang yang terpercaya gitu loh. Seorang terpercaya. Kenapa mereka dibenci? Kenapa Rasulullah dibenci pada saat dia menjadi nabi? Nah, kembali Oke, lagi. gantian saya. Jangan dihabisin semua. Oh gitu, sebentar 2 menit. Buat kamu 2 menit. Nah, setelah Rasulullah menjadi nabi, pasti semua yang diturunkan itu, apapun yang dijelaskan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sama seperti di Yohanes 5. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Karena sesuatu yang disampaikan itu adalah sesuatu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belum turun ayat itu. Kalau Edis bilang sudah turun ayat itu, ya monggo kasih tahu tahun berapa itu kejadiannya Rasulullah dibekam. Turun ayat itu tahun berapa? Sudah? Begitu. Udah kamu habisin ini waktunya ini. Udah habis ini waktunya ini. Iya, masih ada. Ya, terus. Silakan. Baik, saya tanggapi. Jadi gini ya. Jadi teman-teman, kalau ada orang muslim berbicara, maka ada 2 kemungkinan. Dia berbohong level 1, dia berbohong level 2.
Seperti si Rasid ini. Muhammad dikatakan diberi gelar sama mereka. Muhammad itu digelari Al-Amin, yang artinya yang jujur dapat terpercaya. Rasid, bagaimana mungkin Muhammad kamu gelari Al-Amin, kalian percaya Muhammad gelar Al-Amin, tapi ini. Yang kata Nabi SAW, dibolehkan berbohong itu di 3 hal. Maksudnya di sini bukan disuruh orang berbohong, tidak. Tapi kalau terjadi ini, itu masih ada celah dibolehkan mengucapkan, tapi ulama merincikan. Yang pertama, apabila menghadapi musuh. Lihat itu. Muhammad yang kalian gelari Al-Amin, yang dapat dipercaya, ngajarin orang bohong dalam 3 hal. Oke, apa dalam 3 hal itu? Apa dalam 3 hal itu? Berat. Apa dalam 3 hal itu? Rasid, intinya begini loh. Apa Bagaimana mungkin? intinya? Dengar Rasid, dengar. Enggak, waktu saya. Ya. Rasid, ya. bagaimana mungkin kamu katakan seseorang itu bergelar Al-Amin, yang maha jujur, Al-Amin, sang jujur, yang terpercaya, tapi di detik yang sama ngajarin orang bohong. Makanya saya bilang, saya teringat dengan perkataan Yesus. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bahwa iblis itu adalah bapa segala dusta. Jadi begini Rasid, kalau kamu bilang sesuai dengan ayat Quran ya, wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Masya Allah. Tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang diwahyukan kepadanya. Tapi di dalam Quran, Muhammad ditegur sama Allah. Muhammad kan mengharamkan yang halal demi menyenangkan istri-istrinya. Terus di mana perkataan bahwa yang keluar dari Muhammad itu adalah wahyu? Masa wahyu ditegur oleh wahyu? Repot pokoknya ngikutin cerita mereka ini teman-teman. Sudah? Silakan. Oke. Karena sudah lari jauh sekali, sudah mengambil ayat-ayat seperti itu, karena Edis sudah tidak bisa, masih bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan nanti kepada kamu. Oh jelas, silakan. Oke, terima kasih. Saya jelaskan yang terakhir kalinya, ketika kamu menambahkan lagi dari, saya juga tahu itu, dan itu guru saya, Ustadz Khalid Basalama mengatakan bahwasanya berbohong dalam 3 hal. Dan kamu tidak mau menjelaskan 3 hal ini apa. Artinya apa? Demi kebaikan, tapi bukan untuk diri sendiri. Karena apa? Orang berbohong itu ada contohnya. Maaf. Semoga Edis adalah orang yang jujur. Yang tiap malam dapat koin yang banyak. Tapi selalu aja kurang. Katanya lagi di luar negeri. Ya, Edis, ini teknologi, cuman saya kasih tahu, kamu belum tahu saya siapa, cuman ya nggak apa-apa. Dan saya tahu sebenarnya kamu di mana. Cuman gini, kalau dibilang bohong demi kebaikan, dalam 3 hal, berbohong untuk kebaikan, itu apa? Kebaikan apa? Diajarkan di ajaran Islam itu adalah di mana ajaran kasihnya itu, kasihilah musuhmu. Apabila ia memerangimu, maka perangilah balik. Apabila dia sudah menyerah, maka ampunilah. Artinya apa? Di sini ada syarat-syarat dalam mengasihi musuh, jangan sekedar mengasihi saja. Ada juga salah saya, begitupun juga dengan berbohong. Berbohong itu dalam hal kebaikan. Daripada mengorbankan banyak orang dengan jujur, lebih baik apa? Kita jujur untuk mengorbankan banyak orang. Contohnya, kita ambil cerita singkatnya aja deh. Ketika kita jujur, kita mengorbankan banyak orang, mematikan banyak orang, apakah kamu lebih baik berbohong atau jujur? Mengorbankan banyak orang loh. Sekarang begini, bahkan di agamamu pun pasti diajarkan itu. Tidak mungkin kamu berkata jujur apabila mengorbankan banyak orang. Udahlah, kita sama-sama paham aja lah. Gitu loh, akan hal itu. Yang namanya berbohong demi kebaikan, di agamamu pun mungkin walaupun tidak ada ajaran secara detail, tetapi kamu paham akan hal itu. Kan begitu. Jadi kalau mau mengambil tentang sesuatu pembelajaran di dalam Al-Quran itu, kita harus mengetahui dulu manfaat dan tujuannya apa. Tujuannya untuk berbohong itu seperti apa? Ada 3 hal, bahkan kamu tidak menjelaskan kepada saya, tetapi tidak apa-apa, saya akan menjelaskan. Demi kebaikan, demi kemaslahatan, demi semua umat-umat, demi apapun itu. Menjaga kebaikan. Nah, kalau kamu mau narasikan semua, apapun yang itu, narasikan semuanya. Nah, sekarang begini, saya bertanya kepada kamu Edis.
Apakah bisa? Coba jawab ya, Edis, bisa langsung jawab pertanyaan Saya saya. dengar, saya dengar. Saya sudah menjawab semua pertanyaanmu ya. Saya sudah menjawab semua pertanyaanmu. Nanti boleh kamu nanya saya lagi, kita lanjutin lagi. Tetapi 10 menit ke depan, 5 menit pertama, 5 menit ke depan, nanti saya menanggapi jawaban kamu, lalu kamu jawab lagi tanggapan saya. Itu akan 2 kali. Biar apa? Biar adil. Jangan seakan-akan kamu bertanya terus, oke? Untuk edukasi, Edis. Biar orang mengambil edukasi dalam dirimu, oke? Hari ini saya akan mendikte kamu, saya mulai membelajarkan kepada kamu bagaimana cara diskusi yang baik dan benar. Nah, begini Edis. Ketika Yesus kedagingannya itu adalah Tuhan, pada saat dia ada di muka bumi ini, apakah boleh saya katakan Yesus itu berbohong? Dia tidak pernah mengungkapkan, dia ditanya atau apa segala macam, dia bertele-tele, tidak ada kejelasan di dalam Bible. Bahkan dia selalu mengatakan dirinya utusan, memperkenalkan yang namanya hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Yesus ini adalah Rabi, utusan manusia. Kalian tuhankan. Nah, kembali kepada jawaban yang tadi, menuhankan hawa nafsu. Hawa nafsu itu apa? Hawa nafsu itu datangnya dari sini. Di sini. Oke, mempercayai pokoknya Yesus Tuhan, Tetapi saya tahu karena Edis seorang Unitarian tidak mentuhankan Yesus, sebenarnya otakmu juga sudah dipakai. Karena apa? Karena kamu sudah memposisikan Yesus di mana Yesus sebagai utusan. Kan begitu? Kamu adalah manusia, cuman ya namanya kebutuhan, kamu memakai segala cara untuk biar kamu mendapatkan yang namanya, ya kita tahulah gitu. Tetapi begini Edis, coba jelaskan kepada saya. Apakah boleh saya katakan Yesus tidak jujur? Yesus ini bukan bohong, tapi dia tidak mengungkapkan sebenarnya. Karena apa? Karena banyak korban. Tentara Romawi, orang-orang yang melihat dia, yang bahagia, yang apapun itu. Mereka berkorban semua karena apa? Karena ketidakjujuran Yesus. Begitupun juga dengan saya. Membuat saya apa? Membuat saya bingung dan selalu berdebat dengan kamu. Apakah Yesus itu berbohong selama ini, menutupi kebenaran, atau cuma mau ngetes? Kalau dia mau ngetes berarti Tuhan ini Tuhan yang ambigu, nggak mau to the point, tidak mau to the point. Kalau dia Tuhan, dia turun ke bumi to the point, saya adalah Tuhan dan tunduk kepada saya karena saya mau memutuskan yang namanya dosa waris. Selesai. Dan saya terangkat ke sorga, duduk kembali di sebelah kanan Allah Bapa. Walaupun di Ibrani 10 ayat 12 mengatakan duduk selama-lamanya. Kan begitu? Cuman ya udah nggak apa-apalah, kalian menunggu Yesus turun, sedangkan Ibrani 10 nomor 12, Yesus duduk selama-lamanya. Silakan, apakah Yesus jujur, atau dia berbohong, atau dia tidak mengungkapkan kebenaran? Silakan. Terima kasih Abang Torch Konsep, makasih banyak. Terima kasih banyak. Subhanallah. Tanggapi ya teman-teman ya. Silakan. Kita kasih waktunya dulu. Kasih waktunya. Siap. Kontrakan ya, silakan diterima dulu waktunya. Berapa tadi kontrakan? $600 atau $6? Ini waktu siapa yang dirasin? Oh ya, oke. Gue penasaran. Iya. Tapi nanti saya bahas itu. Saya tertarik dengan omonganmu karena Muslim ini memang berdusta terus gini. Gini Rasid ya. Jadi ada satu ayat dalam Al-Qur'an di mana tertulis di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Katakanlah perkataan yang benar. Menurut Al-Quran, Rasid, kamu itu disuruh mengucapkan yang benar. Tapi seperti saya bilang, karena kamu menuhankan Muhammad, kamu akan berkelit dan bersilat lidah bahwa bohong itu boleh. Walaupun Al-Quran bilang bahwa disuruh mengatakan yang benar. Tapi gini teman-teman, jangankan Quran dengan Muhammad, Quran dengan Quran aja tabrak-tabrakan. Di dalam surat Al-Maidah misalnya, ayat yang ke-89, bersumpah karena terpaksa boleh. Karena terpaksa, sumpah karena terpaksa boleh. Jadi orang Islam ini, kalau dibilang jangan bersumpah berdusta katanya, kalau kepepet boleh. Saya bacakan ayatnya. Di dalam surat Al-Maidah. Kapan pertanyaan saya jawab kira-kira? Saya lagi ngomong, kenapa kau potong? Pertanyaan saya kapan dijawab? Saudara-saudara. Lanjut. Saya nagih pertanyaan saya. Menerangkan ya, segini. Saya bacakan nih surat Al-Maidah ayat yang ke-89. Dikatakan di sini bahwa jika seseorang, tetapi tidak mengapa jika kamu mengatakannya dengan tiada maksud mengatakannya. Entah apa lagi bahasa apa ini. Lihat nih.
Sumpah. Sumpah yang diucapkan dengan tiada maksud mengatakannya. Ini menurut penjelasan para ulama, seperti biasa Quran itu harus dijelasin karena Allah itu kayak seperti kalau ngomong nggak jelas. Ya. Dijelasin lagi bahwa kalau orang terpaksa karena kepepet gitu. Makanya Abdul Somad pernah bilang begini, babi memang diharamkan, tapi kalau kepepet boleh. Makanya saya bilang mereka ini ajaran-ajaran kepepet. Bohong boleh, kepepet bohong boleh, ini boleh, semua boleh mereka ini sebenarnya. Jadi kapan pertanyaan saya dijawab? Nah, lalu kamu mengatakan kepada saya, apakah Yesus pernah berdusta? Di dalam Bible jelas sekali dikatakan, tipu tidak ada dalam mulutnya. Saya khawatir ini, kamu tidak mengerti definisi dusta. Iya. Ketika kamu mengatakan, kenapa Yesus tidak berterus terang? Karena memang dalam Bible itu ada narasi orang-orang itu mau Yesus itu berterus terang. Sampai berapa lama lagi kau biarkan kami hidup dalam kebimbangan? Katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias? Dengar, menurut hukum Yahudi, ini orang-orang Yahudi aja yang tahu ini. Kalau Mesias ngomong, saya adalah Mesias. Saya lagi ngomong. Kalau Mesias ngomong begini, kalau orang ngomong begini, aku adalah Mesias. Oh, udah pasti itu Mesias palsu. Udah pasti Mesias palsu. Makanya walaupun mereka menjebak Yesus biar ngomong aku adalah Mesias, nggak pernah Yesus ngomong gitu. Karena tahu kalau sampai ngomong aku adalah Mesias, itu Mesias gadungan. Gitu loh. Nah, tidak terus terangnya Yesus mengatakan aku adalah Mesias, itu bukan bohong. Kau bilang bohong? Itu bukan bohong. Nah, saya tertarik dengan omongan-omongan kita yang terakhir ini. Kita agak-agak sedikit melenceng nih, teman-teman. Mohon maaf ya, teman-teman. Udah itu cuma candaan, udah nggak usah baper lah. Sebentar. Lanjut aja. Masih panjang. Waktu Masih saya panjang, loh. nggak usah baper lu. Waktu saya loh. Waktu saya iya. loh. Kamu bilang tadi, Rashid. Itu nomor rekeningmu itu. Kepala cabangnya itu ipar masih abang saya kan. Jadi si Rashid ini kepala cabang BRI dia. Kakak ipar saya kepala cabang. Kakak ipar dia kepala cabang mana? Apa? Kepala cabang mana? Udah. Nanti gue DM ya. Iya ya, nanti gue DM. Tapi gini Rashid, ini enaknya saya. Sebentar, waktu saya sedikit lagi, 20 detik lagi nggak nyampe, 15 detik lagi. Gini Rashid. Memang ada pernah orang ngomong begini sama saya. Saya punya teman juga di BRI, dia bilang gini, bro, apa hukumnya kalau sampai anggota Bank BRI itu bocorin identitas nasabah? Ya, betul. Kena bu, saya jamin dipecat dia. Betul, makanya saya dipecat, dijamin. Makanya saya cuma perkenalkan. Iya, oke, udah ya. Oke. Cie. Silakan. Oke. Semakin kamu Oke, ada lagi ya. Karena kalau saya membuka di sini artinya apa? Ya kamu selalu dari tadi menjawab semua pertanyaan saya, menjawab semua apa? Kamu bertanya, kamu mau menjawab sendiri gitu loh. Kamu menjawab dulu baru bertanya. Kalau kepala cabang, ya makanya saya punya aturan. Saya tahu itu, Edis. Saya tahu sekali itu, Edis. Nah, ada pembahasan kamu yang sangat menarik. Jadi statementmu itu saya lupa ulangi. Kalau saya mau ulangi, saya lupa statementmu itu apa. Tetapi saya menangkap di sini artinya Yesus takut dengan orang Yahudi. Tuhan takut dengan orang Yahudi apabila Yesus mengaku dia adalah Mesias, dia adalah Tuhan, dia takut dibunuh. Makanya itu dia diem. Makanya dia nggak pernah ngaku. Iya nggak sih? Coba, iya nggak sih? Nih. Lu Edis ya, awas lu ya kalau lu ngaku, kalau lu begini. Lu ngeliatin gue terus lu di meja nih, gue pelototin lu nih, Des, ya kan? Lu takut, iya Ibes, iya Rashid, iya. Tuhan takut sama Yahudi, takut dibunuh, iya gak sih? Iya kan, iya toh. Kenapa Yesus tidak mengungkapkan dirinya adalah Tuhan? Karena dia takut Ya, langsung jawab ya Edis ya. Langsung jawab nanti 5 menit, langsung jawab. Saya mau mendengarkan begitu indah ketika Edis menjelaskan tentang Kristen dari Bible. Itu sebenarnya itu menjadi edukasi sangat buat kita. Gitu loh.
Ketika Al-Quran dijelaskan apa segala macam, itu sudah finish. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Seperti apa Al-Quran itu, seperti apa kitab itu. Dijelaskan seperti apa Tuhanmu, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana kekuasaan Tuhanmu? Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu Tuhan saya simpel sekali, jelas. Pang 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 pang. Innani anallaha la ilaha illa ana. Dan dia mengatakan bahwasanya wa isqala Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullah alaikum. Jelas, sudah. Yesus takut. Aduh. Edis, lihat gua. Lihat. Lu menjelaskan, Yesus tidak mengungkapkan artinya ada yang ditutupi. Oke? Ketika kebohongan kau mengatakan bahwasanya berucap. Sekarang saya tanya, dan kamu memahami apabila kita berbuat jujur, berkata jujur, mengorbankan banyak orang, apa yang kau pilih Edis? Dalam jiwamu, dalam hatimu, dalam hati nuranimu yang paling kecil. Kalau kamu kan, gua nggak tahu lah lu jomblo abadi apa seneng banget lu 501. Nah, kalau gua tahu, kalau lu nih, ibu, bapak, anak-anak atau apa istri dan anak-anakmu, dan lu harus ada di satu momen, lu harus berbohong untuk menyelamatkan mereka. Gue yakin hati nurani lu akan melakukan kebohongan itu, dan itu tidak bersalah karena kau menyelamatkan orang, Edis. Itu Islam mengajarkan itu. Semua ada keringanan. Karena apa? Karena sang pencipta alam semesta di muka bumi ini adalah sang maha adil. Dia mengetahui bagaimana ciptaannya. Memiliki hawa nafsu, memiliki akal pikiran, memiliki yang namanya batin. Itu sang pencipta alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dia tahu. Allah maha tahu seperti apa isi hati. Ya Allah, saya mau menyelamatkan orang ini. Maka dari itu maafkan saya apabila saya berdusta. Sesimpel itu Islam, Edis. Sesimpel itu Islam. Nah, kalau lu mengatakan bahwasanya saya bertanya apakah Yesus menutupi sesuatu? Lah, lu memperjelas, semakin memperjelas bahwasanya apa? Yesus takut. Jadinya kan takut. Kan gitu. Nah, gua maaf nih ya, karena gue menganggap hari ini lu nggak ada penghujatan, narasi lu masih seperti ini, ya gue juga membatasi omongan gue. Gue orangnya fair. Kalau lu tahu cara gue diskusi, lu tahu gue orangnya fair. Gue cuman menarik di mana lu mengatakan bahwasanya tidak boleh ada yang mengaku-ngaku Mesias. Kalau ada yang mengaku Mesias, kelar. Padahal Yesus udah berusaha menutupi, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya gone 3 hari. Ganteng banget nggak tuh? Sudah? Dia. Sudah? Silahkan. Baik. Kalau mau, oke. Ini tanggung waktunya saya habiskan, baru waktu kamu. Langsung dijelaskan dalam Bible-mu untuk menjadi edukasi bagaimana pemahaman kami bisa memahami bahwasanya apa yang kau pahami itu tentang Yesus menutup-nutupi sesuatu. Apakah bisa dianggap itu berbohong atau tidak jujur? Atau apa itu artinya? Silakan. Dan silakan undang saya akan terima. Baik. Saya tanggapi ya semuanya ya, saya tanggapi. Baik. Tepuk tangan untuk Edis. Kita kasih waktunya ya. Ya. Baik. Sip. Ya, jadi gini Rasid, saya prihatin ya dengan akal kalian yang dari dulu nggak pernah naik-naik gitu. Tadi kan kamu bilang sama saya begini, apakah Yesus itu pernah berbohong kamu bilang? Apakah dia itu berdusta? Karena apa? Karena dia tidak mau berterus terang. Rasid, kamu tahu nggak sih definisi berbohong itu apa? Definisi tidak mau berterus terang itu apa? Apakah tidak mau terus terang? Apakah perbuatan itu adalah bohong? Contoh. Kamu bilang abangmu kepala cabang. Ya kan? Terus gini, kalau begitu kamu udah tahu dong alamat saya di mana. Terus kamu nggak mau ngasih tahu. Saya tanya sama kamu, apakah itu perbuatan bohong? Iya, bukan bohong. Saya tidak mengungkapkan. Saya melakukan hal sama seperti makanya tidak mengungkapkan Yesus. itu bukan berarti bohong. Menurut kamu? Nah sekarang Macam-macam dia teman-teman. Sekarang menurut kamu apakah saya seperti Yesus? Bukan, kita bukan membahas kamu seperti Yesus atau tidak. Yang kita bahas di sini adalah
kamu menuduhkan bahwa Yesus berbohong karena dia tidak berterus terang. Tidak berterus terang itu artinya bukan bohong. Aduh, kayak begini kamu nggak lulus-lulus. Nah, kemudian ada narasi kamu tadi mengatakan Yesus takut. Bukan takut. Gini loh. Begini ya. Ada satu keyakinan di dalam agama Yahudi dan itu tidak tertulis. Keyakinan itu tidak tertulis dalam kitab suci. Dalam agama Yahudi ada satu keyakinan tidak tertulis. Ciri-ciri Mesias palsu adalah dia mengaku saya adalah Mesias. Nah, orang-orang kan bertanya-tanya ini, apakah Yesus itu adalah sang Mesias? Ketika Yesus dibawa ke mahkamah agama, ke Sanhedrin, di situ kepala mahkamah agama berkata, katakanlah, apakah engkau Mesias? Lalu Yesus berkata, engkau sendiri telah mengatakannya, bahwa akulah dia. Jadi Yesus itu secara tidak langsung mengakui bahwa dirinya Mesias. Di mana Yesus mengaku dirinya secara tidak langsung adalah Mesias? Gini, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, apa kata Tuhan Yesus? Begini, menurut anggapan orang, siapakah aku ini? Ada yang berkata engkau adalah Yeremia, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau begini begitu. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, murid yang termasuk murid yang sangat menonjol. Dia bilang begini, menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Kata Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah. Lalu apa kata Yesus atas jawaban itu? Bukan kamu yang berkata-kata itu, tetapi Bapakku yang di surga yang mengatakan itu. Jadi Yesus di situ secara tidak langsung mengikrarkan bahwa dirinya adalah Mesias. Gitu loh. Bahwa dia adalah Mesias. Nah masalahnya Quranmu itu mengakui Yesua, Isa, Al-Masih. Masalahnya orang Islam nggak tahu Al-Masih itu apa. Karena apa? Karena ide-ide Isa ibnu Maryam. Sebentar, ini waktu saya, Rasid. Tadi kamu ngomong saya diam loh. Saya tahu mic-mu mahal. Saya tahu ini mic begini harga 35.000. Mentang-mentang mic-mu mahal kok. Gini, Rasid. Dengar. Di dalam Al-Qur'anmu ada narasi bahwa Isa itu adalah Al-Masih. Masalahnya begini loh. Kalian itu nyolong ide dari orang. Makanya kalian nggak tahu artinya, meaningnya itu kalian nggak tahu. Itu bahayanya. Sebenarnya dalam agama Yahudi ada satu konsep tentang sang Mesias yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini. Pengejawantahan Allah yang Maha Kuasa. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Masalahnya kalian nggak tahu Mesias itu apa, itu loh, itu bahayanya. Ya karena kalian itu sebenarnya itu bukan kitab suci kalian. Itu Quranmu itu dokumen-dokumen Keriana, dokumen-dokumen Kristen Syria yang diambil jadi kitab suci kalian. Ya silakan kamu. Silakan. Ayo silakan tanggapi. Efek saya keren nggak kayak gini? Kalau saya pakai kumis begini kayak orang tua. Keren. Kayak orang tua. Keren. Lebih kelihatan dewasa dikit, keren, bagus. Selama lu membahas tentang Bible-mu, menjelaskan saya tentang Bible-mu, lu keren, udah, gitu aja udah. Silakan, lanjut. Gua nggak nyatet sih karena gue fokus mendengarkan omongan lu. Yang berusaha untuk menjelaskan hal-hal bahwasanya Yesus takut, makanya dia nggak ngaku. Barang siapa yang melihat aku, dia telah melihat Bapa. Barang siapa yang menyalibkan aku, dia telah menyalibkan Bapa. Bukankah begitu? Jadi kalau Edis mau menafsir-nafsirkan Al-Quran, jangan. Karena apa? Karena saya pun nanti dengan gampang menafsirkan setiap apa yang kau katakan. Nah itu bagus, lebih tebal, lebih putih, bersihan dikit kayak udah mandi. Bagus. Nah gini, gue yang belum mandi, gue baru bangun banget, belum pakai baju, gue pakai baju langsung buka komal. Wah gitu. Nah gini,
Gue tahu ayat itu, gue tahu ayat itu. Bahkan Yesus mengatakan, aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Sudah lama engkau bersama aku, tapi kamu tidak melihat dia. Apakah kamu tidak melihat dia? Dia ada dalam aku ada dalam dia. Apabila kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Berarti apabila kamu menyalibkan aku, kamu telah menyalibkan Bapa. Tapi kalau kamu ambil ayat itu ya nggak apa-apa. Karena gini, kembali lagi. Jadi gini, Yesus tidak gamblang menjelaskan bahwasanya dia adalah Tuhan. Artinya apa? Pertama, Tuhan takut sama Yesus. Tuhan takut sama yang namanya tentara Romawi. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Dengan tidak gamblang menjelaskan hal itu. Nah, ketika apa tadi yang terakhir itu? Udah mulai panik dia. Udah mulai panik dia. Udah mulai bingung dia. Saya lupa. Nggak tahu, jawab aja sendiri. Al-Quranul Karim itu ketika kamu mengatakan bahwasanya, Al-Masiyah. Oke, Al-Masih. Pertanyaan saya, istilah-istilah di zaman dulu sebelum adanya Al-Quranul Karim, apakah ada al di depannya? Coba sebutkan satu nama atau satu julukan yang ada al di depannya. Coba, ada? Waktumu ini, Rasid. Iya, saya tanya jawab dulu. Saya nggak apa-apa, saya sedekahkan waktu saya ketika kamu menjawab. Apakah ada istilah al di depannya sebelum Al-Quran ada? Al-Masiyah. Kamu menjelaskan kepada kami nggak ngerti. Al-Masiyah itu apa? Kami jelas, Al-Masih itu siapa? Al-Masih itu seperti apa? Kita tahu, karena itu di dalam Al-Quranul Karim. Apa pengertian Al-Masih? Kenapa? Apa pengertian Al-Masih itu? Sih, katanya ngerti. Kok nanya gue? Justru kalian mengambil istilah-istilah yang kalian nggak tahu. Iya, nanti kamu jelasin. Kalau kamu tahu Al-Masih itu siapa, habis waktu saya jelasin Al-Masih itu apa dari versimu yang kamu bilang tahu. Aja kamu nggak tahu. Ya, coba bayangkan tiap malam saya pelayanan, lalu saya tidak tahu masalah Al-Masih aja. Nah, apakah kalau memang kamu percaya Al-Masih, apakah boleh saya mengatakan Al-Yesus? Ya kan, Al-Yusuf, ya kan, Al-Salomo, Al-Daud, boleh nggak? Nggak boleh kan? Ya udah, berarti kan bukan. Nih. Iya, kok nggak nyambung kopi? Kalau udah bingung, kalau udah gini, Rasid gini aja dah. Gini, udah masalahnya saya Dominasi, lu udah mulai lemes, psikologis, lu tahu nggak sih? Kalau gua tuh lulusan psikologis, gua lulusan psikolog. Rasid, kamu nggak nyambung yang dibahas tuh apa? Iya, karena apa? Habisin dulu waktu, nanti saya ini. Habisin waktu. Semangat lagi. Ayo teman-teman, kontrakan mahal, wifi udah mulai terguncang. Udah lanjut, nggak usah motong-motong gua. Ketawa lagi. Lu tuh kalau nanggepin gua kelihatan banget kalau buat omongan gua bener geblek. Lu kalau gua ngomong dia ketawanya iya. Lanjut, habisin waktumu. Dia nanggepinnya tuh kayak anjing bener banget katanya. Lu bener-bener. Habisin waktumu, Rasid. Habisin, Zed. Jelasin Al-Masih itu apa menurut pengetahuanmu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, artinya apa? Mentuhankan hawa nafsu itu belum clear tadi seperti apa. Saya tadi sudah jelaskan mentuhankan hawa nafsu itu ketika memaksakan diri, menutup akal pikiran, menuhankan manusia yang terbatas. Karena apa? Yang namanya Tuhan itu adalah Sang Pencipta alam semesta, memiliki yang namanya kemahaan. Begitu, maha adil, maha goib, maha suci, maha tinggi, maha perkasa, maha segalanya. Jadi jangan pernah menutupi dengan maha kuasaannya hanya untuk meruntuhkan kemahasuciannya. Tidak boleh meruntuhkan yang lain, tidak boleh. Tidak boleh meruntuhkan yang lain hanya untuk menunjukkan itu, tidak boleh. Oke, Edis, jelaskan dua. Seperti apa Tuhan itu, apa penjelasan Al-Masih dalam versimu. Lanjut, Edis. Semangat, Edis! Gini, Rasid. Ya. Saya sering lihat kamu diskusi bukan soal agama lagi. Sampai tengah malam, sampai subuh kamu jam 2, jam 3 pagi. Sama cewek, ya gak? Iya, sama orang-orang gak jelas siapa lah. Entah siapa lah lawan bicaramu. Cantik gak? Nggak tahu, Rasid. Pokoknya ganti-ganti. Pokoknya ganti-ganti, Rasid. Betul. Lawan betul. bicaramu ganti-ganti. Betul, cantik gak tapi? Nggak tahu, saya nggak pernah martiin.
Enggak, saya nggak merhatiin. Saya cuma lihat sepintas. Lihat. Dengar dulu, ini waktu saya loh, Rashid. Waktu saya. Ya loh. udah, Sul. Jadi kamu sering saya perhatiin sampai jam 2 pagi sampai setengah 3 pagi kamu. Ini Rashid ini. Rashid, kamu lagi bahas-bahas hal-hal yang sifatnya nggak jelas, bahas-bahas apalah segala macam kau bahas. Ingat, saya mendakwah loh. Saya memberikan mental health Gini, kepada sebentar, wanita-wanita gini. cakep di sana. Gini Rashid, intinya begini. Seperti kata Nora, kamu belum layak Rashid. Kamu dipertanyakan loh keislamanmu loh. Saya menantang loh. Saya menantang loh. Bahkan ada Bang Zuma di tengah-tengah bilang, oke kalau mau diuji. Kan beda begitu. Coba dong. Tapi kan putar kamu udah ini. minta maaf sama Nora. Karena saya menghargai Bang Zuma. Berarti aslinya kamu nggak minta maaf. Apaan? Berarti aslinya kamu nggak minta maaf sama Nora. Secara manusiawi, kalau saya mau bantai dia, saya bisa bantai. Woi, bagus Nora dengar Nora. Mana Nora, Nora? dengar, Mana dengar, Mau Nora, framing kayak dia, mana Nora? Secara manusiawi, pada saat itu saya tidak menerima. Tapi saya punya kakak yang namanya Kak D, dan saya punya Bang Zuma yang namanya guru saya itu. Bus. Nah, beliau menyuruh saya, loh jelas saya menghargai beliau dua-duanya. Jauh lebih saya menghargainya daripada omongan Nora. Saya nggak peduli dengan omongan Nora. Berarti aslinya si Nora, kamu dalam hati kamu sialan nih orang gitu ya? Oh tidak, dia keliru. Saya bilang kamu keliru dalam berbicara. Nora Dia aslinya keliru. Keliru Nora, dia. kau dengerin ini Nora, Nora. Dia keliru. Kamu Bukan ya. berarti, oke, jelaskan ya, bukan berarti Nora tidak ada ilmu. Ilmu dia lebih tinggi dari saya, tetapi omongan dia keliru. Kan berbisa kan susah bahasa mereka ini. Bahasa mereka ini, jelas. karena mereka ini punya takiyah. Betul. Bahasa kami lah yang membuat kami sebagai Islam. Iya betul. Bahasa kami lah yang membuat kami Islam. Kita tidak boleh menghinakan orang. Kita terus memuliakan saudara-saudara kita. Tadi kamu bilang tadi bantai loh. Loh, bisa saya bantai. Arti bantai itu adalah bisa saya tanya jawab dengan beliau. Tetapi apa Kalah. saya menghormati Bang Zuma? Woi, ngeri saudara. Saya Islam dari lahir, Edis. Saya Islam dari lahir. Tapi dipertanyakan loh keislamanmu loh sama Nora. Iya, karena dia keliru pada saat itu. Karena dia lagi kesel sama saya. Karena dia tidak paham apa yang saya lakukan. Kenapa dia kesel? Karena dia tidak tahu apa yang saya lakukan. Enggak, karena Saya dia melihat. melihat. Oke. Karena dia melihat bahwasanya Tidak, dia melihat Kamu- framing yang kamu lakukan. Kan begitu? kok framing? Apa Dari yang mana dia? itu Video. framing? Videonya kan Iya, tersebar videonya. videonya tentang bagaimana kamu mengiyakan. Oke, udah nggak usah Bahwasanya lanjutin Muhammad bahasanya, Raja nggak usah itu kembali. tadi, ya kan? Oke. Nah, yang saya iakan, saya kan seperti ini mengiyakan. Iya, biar apa? Biar kamu cepat selesai ngomong. enggak, Baru ngomong. salah. Nah, itu kan mau kamu. Bukan, masalahnya videonya udah ada di YouTube saya. Ya udah, iya nggak apa-apa. Dan Di semua situ juga begini, video kamu. kemarin kan saya sudah mengiyakan. Kamu bilang begitu. Tidak, saya sudah mengiyakan semua mau kamu kemarin. Saya ngomong gitu. Mana kata-kata itu? Saya sudah mengiyakan mau kamu. Lu kayak cewek gua aja sih. Lu kayak Tapi cewek saya gue. nggak mau bahas itulah. Saya tahu kalau saya bahas itu udah. nanti kamu lari. Udah, Ya. saya tahu. Teman-teman, Buat apa gimana saya caranya mau? bikin Rashid lari? Kalian itu video itu. Jadi gini, Rashid gini saya mau bilang sama kamu. Terus kamu tadi bilang sama saya kan masalah kenapa Yesus lari takut sama orang Yahudi katanya. Rashid, kalau Yesus takut, dia lari dari penyaliban. Yang lari dari penyaliban itu Isa. Iya, Isa itu lari dari penyaliban. Saking lari dari penyaliban, orang lain ditumbalkan menjadi Isa KW2. Nah, tapi gini Rashid, masalahnya begini, kamu belum saya anggap cocok untuk diskusi lintas agama. Karena apa? Karena kamu pun kalau live pun siaranmu nggak jelas lihat ini si Rashid ini kemana-mana siarannya. Itu hiburan. Di atas jam 1 malam itu hiburan penyegaran timeline namanya. Bahasanmu juga kemana-mana nggak jelas gitu. Bahasa saya itu memberikan mental heart kepada wanita yang lagi galau. Gua bilang pertahankan dirimu karena kalau kamu mendapatkan laki-laki seperti Edis kelar kamu. Maksudnya gitu, maksudnya laki-laki yang maunya cuma lihat cantiknya doang. Gitu. Saya memberikan motivasi kepada mereka bahwasanya cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu mencintai kekurangan karena memahami bahwasanya orang yang dia cinta itu adalah titipan dari Allah, makanya dijaga. Jadi kamu jadi guru cinta sekarang sih. Oh jelas. Ar-Rashid gila lu. Ar-Rashid, bro. Jadi guru cinta dia sekarang. Gila multi talent. Ih, mau belajar.
Mau belajar nggak? Mau belajar? Benar-benar si kok. Rasid ini. Lu bayangin yang stay nonton cuman mau belajar tentang cinta itu 1.200 yang stay menonton. Cuman mau Iya, belajar tapi tidur semua bagaimana. sih. Tidur semua. Soalnya saya lihat jam, udah jam Iya, 2:30 pagi. Iya benar, ketiduran semua kayaknya. Iya. Iya. Cuman gue di Jadi sini apa? masih bangun. Jadi gimana? Aja. Enggak sih. Apa? Kita sebelum kita close nih, Sid. Oh, mau close serius sekarang? dulu. Aku Iya, mau serius iya. dulu sama kamu nih, Sid. Gini. Jadi ceritanya, Sid, abangmu kepala cabang. Apaan? Kepala Iya, cabang. kepala cabang. Oh, Ber. begitu. Ah. Mulai dari bokap. Kepala Mulai dari cabang bokap. di salah satu bank. Mulai dari Terus lu bokap ngomong di sama salah gua satu- gini. Lu ngomong sama gua gini. Itu nomor rekening lu itu kepala cabangnya Iya, itu ipar makanya. gua gitu. Iya, nomor rekening itu jangan diumbar-umbar. Di Nggak- DM nggak aja apa-apa. donatur-donatur. Enggak apa-apa, kenapa emangnya? Oh ya udah, kalau gua sih nggak apa-apa. Makanya Saya lu kan diskusi cuma kayak bilang gini. gini sih, Lah Sid. kan enak, enak Nah, nggak Sid. kalau diskusi kayak gini? Coba, Gini, ada betul nggak nggak kamu gontok-gontokan? mengakui bahwa narasi-narasi Edis TV itu tidak ada yang menghujat? Ada. Kemarin ngomongnya enggak, sekarang menghujat. Loh, kan gue setiap live. Kan setiap live itu di mana lu ngomongnya temanya ini. Oke, Sid. temanya Sekarang ini. gini, Sid. Menurut lu nih, kita diskusi santai aja ya. Menurut Oke. kamu nih, Sid. Ya. Apa sih yang kamu lihat di dalam sudut pandangmu yang merupakan itu penghujatan dari saya? Ketika narasimu itu tidak ada tercatat atau tidak ada menjelaskan bahwasanya apa yang kau sebutkan itu. Kamu hanya Contohnya? berasumsi. Contohnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 istri. Apakah ada tertulis secara detail bahwasanya semua itu digauli? Di hadis. Di hadis semua digauli. Di mana? Dalam satu hari. Dalam satu hari itu tidak ada semua digauli 9. Ada. Di mana? Saya bukakan ya hadisnya ya. Silahkan. Nih. 9-9-nya. Hadis mana? Yang jelas ya hadis mana, perawinya mana, sanatnya dari siapa. Kalau kamu sudah lengkap itu semua, penulisannya, sanatnya, perawinya, dan asbabul wurud, asbabul nuzulnya. Itu Islam. Harus jelas. Oke, saya bacakan ya hadisnya ya. Ya. Nih. Hadisnya hadis apa? Baik, hadisnya di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami. Hadisnya hadis di mana? Di hadis apa? Hadisnya baik. Hadisnya ada di dalam sebentar ya. Sahih Muslim, Sahih Bukhari nomor 268. Oke. 628. 628. Oke. Coba di situ apa berbunyi apa? Salatlah di tempat tinggal masing-masing, maka orang-orang pun saling memandang satu sama lain seakan mereka mengingkarinya. Coba gini aja. Eh? Jadi caranya gini karena hadis beda-beda. Gini. Hadis Inilah makanya Sebentar. sebelum kamu mendapatkan asbabul wurud, asbabul nuzul, sanatnya dari mana, perawinya dari mana, jangan kamu. Oh, gini. Ya. Hadisnya itu nomornya 260 260. bab mandi. 260. Ya, Heeh. bab mandi, mandi junub. Sahih Bukhari. Oh. Apa di situ dibacakan? Hah? Mana nih? Jangan langsung membisu begitu, Rasid. Sanatnya. Langsung kayak pura-pura nggak tahu gitu. Yuk, Oke. silakan. Dia nih. Sanatnya oke, sudah. Perawinya Silakan bacakan isinya. Kitab mandi. Oke. Perawinya adalah nanti kamu ini saya mau mencoba menjelaskan tapi lu jangan salah ngomong. Kalau lu salah ngomong bahaya, oke? Apalagi lu mengatakan apa yang lu premingkan itu. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari dan di siang hari. Pada waktu yang sama di malam hari dan di siang hari.
pada waktu yang sama. Bagaimana kamu menjelaskan itu? Waktu yang sama itu hari Senin jam 2 siang, hari malam jam 9 malam. Paham? Di waktu yang sama. Jadi setiap Rasid. hari Senin sebentar dong. Silakan, sebentar silakan. dong. Silakan. Sebentar. Oke. Senin, Selasa, Rabu, Kamis di hari yang sama, di waktu yang sama Rasulullah mendatangi istrinya di waktu yang sama. Begitu dengan siang dan malam. Artinya apa? Jam 2 siang, jam 2 Enggak, kalau sebelum kamu siang. jelasin dibaca aja isinya, dibaca yuk. Oke, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam dan di siang hari. Waktu yang sama di malam dan di siang hari, Edis. Terus? Paham nggak? Terus? Oke, di malam di siang hari. Dan saat itu jumlah istri-istri beliau 11 orang. Oke. Terus? Qatadah. Kita cari ini artinya Qatadah. Sebentar. Qatadah itu nama orang. Qatadah dicari artinya. Qatadah itu nama orang. Artinya sih? Oh iya, nama orang. Terus? Buset, nama orang kayak gak tahu dia Qatadah. Loh, gua nggak pernah menemukan nama orang kayak begini. Qatadah. Buset, Qatadah kayak kenal. Buset. Loh, gua nggak pernah nyampe kan. Ini gua mau jelasin. Rasid. Ya udah. Itu lagi. Udah, Tidak mau jelasin salah nggak? kalau Nora mempertanyakan keislamanmu, Rasid. Gak Karena salah. tulisannya di sini biru. Kirain ada Biru, artinya. jelas, Lu tahu jelas. nggak? Nah, kayak sekarang. Kebanyakan buka Bible gue, kalau ada di situ tulisan biru bisa diklik. Qatadah kagak tahu dia kira Qatadah. ada- Lanjut. Dia nggak tahu Enggak. Qatadah, teman-teman. Nggak tahu dia Qatadah. Nah, gue kira kan ada artinya. Karena di sini Buset. tulisannya biru. Oke lah, lanjut Biru yo. loh. Lanjut. Jangan dibahas nanti malu nanti kamu ya. Lanjut. Loh, enggak, bahas. Gue mau bahas. Enggak, Karena lanjut tulisannya aja. warna biru. Baca aja lanjut. Ayo. Oh, enggak mau gue. Lanjutin dulu. Tulisannya warna biru, Qatadah makanya aja gue mau kita cari tahu artinya. Qatadah itu nama orang. Itu banyak di sini sekali tulisannya- meriwayatkan hadis. Di sini tulisannya warna biru. Gue mau cari tahu apa penjelasannya. Ternyata nggak bisa diklik. Gimana dong? Ngeles aja dia nih. Loh, kok ngeles? Masa kamu bilang apa ya arti Qatadah? Apa arti Qatadah? Lah ini loh warna biru. Ini loh warna biru nih. Lo baca nih. Udah lanjut lah Rasid. Malu saya lihat kamu Rasid. Ayo lanjut. Malu. Kalau gua mah sesuai apa yang tertulis. Itu yang gua katakan. Ya, lanjut lah, Gimana lanjut. lanjut? Oke. Berkata aku bertanya kepada Anas, apakah beliau mampu? Jawabnya, kami berbincang-bincang bahwa beliau diberikan kekuatan setara 30 lelaki. Dan Said berkata dari Qatadah bahwa Anas menerangkan kepada mereka bahwa jumlah istri-istri beliau saat itu 9 orang. Oke. Bisa saya tanggapi? Silahkan. Baik. Jadi dalam riwayat itu betul-betul jelas sekali di situ dikatakan apa? Muhammad itu mendatangi di situ maksudnya berhubungan seksual Oke. dengan istri-istrinya di hari yang sama. Nah, itu makanya gue Nah, jelasin lagi kata tadi. di hari yang sama ini misalnya gini. Sekarang kalau di Waktu Indo kan yang Sabtu. sama lu mau buang. Sebentar Waktu dulu. yang sama lu mau buang. Sebentar dulu Rasid. Saya ngomong dulu Baca nanti kamu diulang, tanggapi. baca ulang. Gua ajarin lu baca hadis, baca Nah, ulang. nanti tanggapi ya gini Rasid. Di hari yang sama, contoh di Indonesia sekarang hari Sabtu. Pada waktu yang sama di malam dan Rasid, siang sabar hari. dulu, Rasid sabar. Saya lagi Oke. ngomong. Di hari yang sama, di waktu yang sama. Contohnya begini. Kebalik. Sekarang contohnya begini, di Indonesia sekarang Sabtu ya. Sabtu, misalnya sekarang di Indonesia itu sekitar jam 1. Ya. Jam 1 siang di Indonesia hari Sabtu. Istrinya Muhammad berapa di situ dibilang? Ada 2 versi, ada yang ngomong 11, ada yang ngomong 9. Artinya Rasid, Pada waktu itu dia memiliki wanita Rasid. 9. Artinya begini. Dia mampu menggilir istri-istrinya yang jumlahnya 11 orang itu di hari dan waktu yang sama. Bahasamu. Oke, Entah sebentar. itu, Ini sebentar. Aduh, Bahasamu. Rasid, sabar dulu, Rasid. Lo bisa. Ini Saya yang belum namanya selesai. masuk. Bentang-bentang Ini mic saya namanya kayak masuk ranah begini. penghujatan. Tidak. Bentang-bentang Ini namanya mic saya masuk ranah begini, kamu penghujatan. timpang, Tidak, Rasid. oke. Sebentar. Bahasa gilir itu kamu dapat dari mana? Menggilir ini loh. Bahasa ini. Oke, di mana menggilir? Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Hisham, telah menceritakan kami kepada saya dari bapakku Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik adalah Nabi SAW mendatangi
Gimana menggilir? Istri-istrinya pada satu malam di hari yang sama, di siang atau malam hari. Nah, Gimana bahasa istri-istrinya menggilir? itu, Di mana saya menggilir? maksudmu sekaligus begitu, sekaligus semua sama dia, sebelah Jadi orang langsung begitu, maksudmu ngeri banget. Itu maksud lu kan? Itu tujuan maksud lu kan? Bukan, Menggilir. maksudnya itu ganti-gantian. Misalnya si Aisyah udah selesai nih. Ayo gantian istri berikutnya. Nah, Lanjut itu- lagi nah, itu sampai kan- 11 kali. Nah itu kan mau kan? Itu namanya Pembicaraan khusus penghujatan. dewasa, teman-teman. Khusus dewasa, Itu khusus namanya dewasa. penghujatan. Yang anak-anak di bawah umur, turun. Di bawah umur, turun. Nah, itu Turun. namanya penghujatan. Sebentar. Dengar maksud gini, artinya gini, nabimu itu sanggup dia setelah sama Aisyah, baru gantian lagi istrinya. 13, ini namanya penafsiran. 12 Ini orang. namanya penafsiran. Ini namanya bukan penafsiran. penafsiran, Rasid. Ini namanya kamu menafsir. Ini namanya kamu menafsir. Jelasin sama saya. Jelasin yuk. Oke, di Jelasin. sini jelaskan sekali lagi saya jelaskan ya. Sekali lagi Jelasin. saya jelaskan. Di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam dan di siang hari. Nah, Di pada malam waktu hari yang jam sama. pada waktu yang sama bukan berarti waktu yang sama semuanya ganti-gantian bergilir itu mau Loh, kalau begitu apa arti dia punya kekuatan 30 Makanya laki-laki? belajar. Kalian sebagai Kristen belajar bahasa Indonesia. Rasid. Sebentar, oke. Saya Rasid. habiskan waktu saya 30 detik. 30 detik. 30 Silakan. detik. Silakan. Oke, 30 detik. Silakan. Nih. Belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, memahami pada waktu yang sama di malam dan di siang hari. Oke, artinya itu kalau di malam hari, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis sampai malam Ahad, artinya Rasulullah itu datangnya setiap jam 9 di waktu yang sama. Nah kan, itu kalian gak paham tuh bahasa Indonesia tuh. Karena apa? Yesus menjadi Tuhan aja kalian gak tahu. Gitu loh. Oke, Nah, waktu itu ya. namanya Waktu saya penghujatan. Sida. Waktu saya enggak. set. Waktu saya set. Enggak. Kamu sudah menghujat. Takut sekarang. Kamu menghujat. Nggak Takut. bisa menafsirkan. Takut. Loh, jangan enggak. Rasid. Kenapa mau mengatakan? Kenapa Kalau mengatakan begitu, menggilid? Di mana? kalau Di begitu mana? apa arti, Rasid? Kalau Oke. begitu apa artinya? Kalau begitu saya mau dia bertanya, apakah punya Yesus kekuatan benar? 30 laki-laki. Betul. Apa pengertiannya itu? Pengertiannya adalah dia adalah laki-laki perkasa. Perkasa dari segala aspek. Perkasa karena mampu, Dari segala aspek. karena mampu mendatangi istri-istrinya sekaligus dalam satu hari. Diberikan kekuatan setara 3 kekuatan, bukan nafsu, kekuatan. Kekuatan mana di dikatakan nafsu? situ merujuk Diberikan kepada kekuatan. kekuatan seksual. Loh, kekuatan di sini kekuatan artinya apa? Perkasa dari segala aspek. Rasid. Oke, sekarang saya tanya, lihat kenapa Yesus konteksnya. bilang, oke, Sebentar, gini. Rasid. Coba kita Ini lanjut mulai nanti, lari, kita mulai lanjut lari. nanti. Enggak apa-apa, kita lanjut nanti, kita Rasid, lanjut nanti. saya tahu ini mic saya 30.000 nih. Makanya, jangan main slot. Saya nggak pernah main Mic slot. mahal Saya bahkan nanti. tidak tahu apa itu slot. Saya nggak tahu apa itu Alah, slot. Oke, bisa Saya aja cuma lu. dengar aja slot, tapi saya nggak tahu apa. Gini-gini ya. Dengar, Rasid, dengar dulu, dengar. Dengar, Rasid. Di situ kan narasinya, apakah beliau mampu? Tahu nggak kamu apa artinya itu? Yang mana? Di situ kan ada narasi, apakah beliau mampu? Tahu nggak narasi itu apa maksudnya? Beliau diberi tenaga. Rasid dengar ya, Rasid dengar ya, Ya. dengar ya. Ini mohon maaf nih, saya mohon maaf sekali ya, karena ini agak sedikit vulgar. Gini, Ya. kalau ada laki-laki berhubungan seksual dengan satu orang wanita, menurut kamu biasa-biasa aja nggak? Gue tiap malam bisa. Biasa-biasa aja kan? Artinya apa? Gue tiap malam. Nah, Dengar guanya. dulu. Yang dipertanyakan Rasid, kan dengar guanya. dulu. Aduh, dengar dulu, Rasid. Dengerin. Langsung gue jawab. Kalau Guanya ada, bisa tiap kalau malam. ada laki-laki, Pagi siang malam juga gue bisa. Aduh, si Rasid ini. Dengar dulu saya ngomong. Iya. Kalau ada satu laki-laki, dia berhubungan seksual dengan satu perempuan, orang nggak ada yang heran. Nggak ada yang heran itu. Nggak ada yang nanya heran. apakah sanggup kamu. Nggak ada yang Ini ngomong kayak, itu. kayak begini nih kalau lu nggak punya perempuan nih, kayak gini. Dengar dulu, Rasid, dengar. Lu punya perempuan gak sih? Rasid, kamu dengerin Makanya lu saya. nikah dulu Edis biar lu tahu rasanya. Lu jangan jomblo mulu 501 mulu. Lu nggak laku-laku lu. Saya ragu abangmu, Apa? iparmu kepala cabang, saya ragu. Saya ragu. Lu nggak usah tahu gue siapa Edis. Bahkan lu kalau gua kena nggak tahu saya siapa. Masa kamu nanya sama saya punya istri atau enggak? Loh,
Ya elah. Ya udah kamu nanya sama saya. Mana istrinya? Mana istrinya? Kamu tanya sama saya. Mana istrinya? Dengar. Istrinya Kamu mana? tanya sama saya kan? Dengar dulu, kamu tanya sama saya punya istri atau enggak? Iya. Di detik yang Iya. sama kamu bilang begini, kamu belum tahu siapa saya. Nah, Dari situ saya tahu. Gua tahu dari lu, situ Edis, saya gua tahu kamu lu. cuma salah-salah ngomong. tahu lu ya, Dis. Asal-asal ngomong doang. Ih, Gini gua asal Rasid, ngomong. dengerin dulu Iya, saya. iya. Iya. Gantian sih, gantian. Kita dewasa lah ya. Tadi ah. di awal kamu bagus-bagus, sekarang kamu mulai kejang-kejang kalau ketahuan. Loh, karena makanya saya sudah bilang disclaimer dari awal, jangan menafsirkan dari pemahamanmu. Rasid, saya nggak menafsirkan. Oke, coba Ada balik dulu narasi. pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Di waktu yang sama itu pemahamanmu apa sih di waktu yang sama, siang dan malam? Di waktu yang sama itu artinya sekaligus di waktu yang sama itu. Contoh begini. Loh, Dengar dulu. Gimana kalau ketawa terus mau diskusi? Contohnya begini. Saya mampu makan 5 piring di waktu yang sama. Artinya apa? 5 piring itu saya habiskan sekaligus di waktu yang itu juga. Oke. Di mana di sini dikatakan bahwasanya dia mendatangi perempuan sekaligus di waktu yang sama, di mana? Di situ dikatakan di waktu yang sama. Di waktu yang sama, Lalu kelanjutannya? didukung narasi apakah beliau mampu. Mm-mm. Kenapa ada kata-kata apakah beliau mampu? Karena itu tidak wajar, tidak biasa gitu loh. Mm-mm. Apa sanggup dia menggilir istri-istrinya 11 orang dalam satu kali sekaligus? Makanya dibilang dia diberikan kekuatan setara 30 laki-laki. Dan kemarin kamu sudah mengakui dia seorang raja. Nah, biar kamu selesai ngomong, saya mau melanjutkan bahwasanya Alasan aja kamu Rasid. Oke. Lanjut, giliran saya ngomong ya, lanjut. Giliran saya ngomong. Kamu bahkan Oke? kemarin sudah sempat mengakui bahwa dia seorang raja. Saya tidak mengakui itu. Saya mengiyakan biar kamu selesai ngomong. Biar kamu selesai ngomong. Bahkan kamu tambahi gini, Sid. Kamu tambahi gini. Oke. Bukan hanya sekedar raja itu, tapi Oh, dia iya. juga raja. Dia juga raja dalam bermain pedang. Dia juga Betul. raja dalam bergulat. Betul. Dia juga termasuk raja Betul. S Kenapa? E Oke. S Nah. E. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau Yesus itu dan dia tidak punya istri, dia apa Kau namanya? jangan ngeles lah, Rasid. Bukan ngeles Kau bertanya. mengakui nggak bahwa Muhammad itu raja? Mengakui nggak? Dia kuat, kan dikatakan di sini diberikan Iya. kekuatan. Dia kuat dari segala aspek. Iya, artinya kuatnya itu Kuat dari segala dalam hal hubungan badan, betul Kuat nggak? dari segala aspek. Dalam berhubungan badan dia rajanya nggak? apapun. Oke, Apapun, berarti segala aspek. nabimu raja Kuat dalam berhubungan perkasa badan? segala aspek. Enggak. Buat perkasa Dalam segala aspek. berhubungan badan? Jangan paksa saya buat framing. Nah kan? Nah, sekarang saya tanya, kalau Yesus tidak punya istri itu apa namanya? Berat, saudara-saudara, berat. Oke, coba jelasin. Dia Ini mengakui sedikit, sebenarnya, sedikit. cuman Ya udah. Rasid, saya nggak mau Gini, nanti sebentar. Saya tahu mic saya kecil, Ya, Rasid. oh, Saya jelas. tahu ini Makanya kamu mikrofon diam. kecil. Makanya kamu diam, dengarkan saya. Biar kamu nggak Mikrofon tobat. kecil. Biar kamu nggak tobat. Mikrofon Nih, dengarkan. kecil Iya. mikrofon. Kalah Makanya gede beli yang mahal. suaranya dengan Makanya beli yang kamu. mahal. Makanya beli yang mahal. Nih, Yesus tidak Rasid, nikah, dengar dulu. itu artinya apa? Kau sudah Yesus tidak mengakui. nikah artinya apa? Boleh tidak saya Kau berbicara sudah dulu? mengakui 3 menit. bahwa Muhammad 3 raja. menit waktu saya boleh. Kau 3 sudah menit mengakui? waktu saya. 3 menit waktu saya. Jangan maksa dulu. Nanti kita ambil jalur tengahnya. Sip. Kalau mau saling ngaku-ngaku. Kalau boleh. gini, kalau memang Oke, Muhammad gini, nggak mau ngomong. kalau Nggak memang mau ngomong. Muhammad Nggak mau berhenti ngomong. Nggak raja mau dalam berhenti hubungan ngomong. badan, Nggak berhenti ngomong. kira-kira kalau dia raja dalam hubungan badan, kira-kira gimana kalau dia dipajang di obat kuat? Hah? Enggak, Rasid, gimana kalau kira-kira dipajang di obat kuat? Enggak mesti. Yang harus dipajang, contohnya begini. Oke, bagaimana Enggak, dia kira-kira kalau dipajang di obat disandingkan? kuat kira-kira gimana? Oke, bagaimana kira-kira kalau disandingkan? Agar Anda tidak Enggak, saya lemah tanya dulu seperti sama Yesus. kamu. Gini loh, Rasid. agar Gini, Anda kamu tidak kan lemah meyakini, seperti dengar, Yesus. Rasid, Iya. dengar dulu. Iya. Kamu kan meyakini benar. bahwa dia Agar Anda tidak lemah raja seperti Arab. Yesus, maka minumlah ini. Begitu. Setuju? Oke, setuju. Ayo. Setuju nggak kamu Ayo, mau kalau jadi nabimu hujatan. dipajang di Mau obat jadi kuat? hujatan? Ya, tapi disandingkan dengan Yesus yang lemah syahwat. Oke? Di mana Nah, setuju dalilnya? nggak? Di mana Di mana dalilnya? dalilnya? Yesus tidak punya bini intinya.
Apakah itu membuktikan apa? Itu tidak Iya membuktikan jelas itu apa-apa. membuktikan. Iya, Itu karena tidak dia membuktikan berdiri. apa-apa. Totot-tototnya dia berdiri tototnya. Dari mana jalan ceritanya? Dari berarti mana Yesus jalan acengan nggak? ceritanya? Kalau Acengan. tidak punya istri maka Yesus masyawat. aceng. Yesus aceng. Dari mana jalan ceritanya? Lo coba jawab. Yesus aceng enggak? Oh, gimana? Enggak, saya tanya sama Jawab, kamu. jawab. Yesus aceng Adakah nggak? adakah Yesus bisa aceng. bukti bahwa Yesus bisa jika aceng. seseorang tidak punya istri, maka seseorang lemah syahwat? Ayo, saya Oke, buktikan. sekarang saya tanya, secara Yesus akademis. acengan nggak? Yesus acengan. Buktikan secara akademis. Loh, buktikan saya akademis, dia adalah manusia yang sempurna kau katakan. Betul? Terus? Manusia yang sempurna katanya harus punya bini. Di Harus punya mana? anak. Di mana Bukti dalilnya laki-laki manusia sempurna harus Oke. punya bini? Di mana? Pembuktian laki-laki sempurna. Eh. Pembuktian laki-laki sempurna. Di Dia bisa mana? membuat Coba gini, perempuan. berikan kepada saya satu penelitian, satu riset bahwa laki-laki harus punya istri. Di mana? Oke. Oh, bukan punya istri, minimal bisa membuat perempuan. Rasid bahasa bulan Dengar. Dengar. Tadi kamu sudah mengakui bahwa Nabi Bukan Nuh raja mengakui. dalam Jangan badan. pindah dulu. Jawab dulu pertanyaan saya. Kabur dia. Jawab, Kabur nggak dia, kabur. saudara-saudara, Apakah kabur. betul Yesus acengan apa enggak? Makanya Itu saya bilang begini, Yesus Rasid. sempurna tidak? Rasanya begini. Yesus sempurna Dengar tidak? ya. Yesus sempurna Kalau tidak? Yesus memang sempurna tidak? kamu sudah mengakui Yesus itu. sempurna tidak? Coba, jawab. Udah. Selamat Nih. tinggal Rasid. Nih. Kau Yesus suaramu sempurna gede-gedean. tidak? Udah. Ya kan?